Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena keberkatan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, tuntun kami agar kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, itu ada yang namanya pergantian musim. Tidak selamanya apa yang kita inginkan terjadi. Ada kalanya tangisan juga kita ada alami. Ada kalanya air mata juga kita akan lewati, saudaraku. Ada kalanya orang mengecewakan kita. Ada kalanya ketika kita ngikut Tuhan dengan setia, kita masih bisa difitnah. Iya kan? Ada banyak Alkitab sudah catat kisah kehidupan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dalam kesetiaan mengiring Tuhan, Daud tetap hidup tidak aman, dikejar-kejar Saul. Bahkan niat untuk dibunuh oleh Saul, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita mesti prepare. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, kita mesti persiapkan bahwa ada kalanya, ada satu waktu nanti di mana ada hal-hal yang bisa saja mengecewakan saya, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak sebenarnya saya inginkan. Karena itu pengkhotbah bilang, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Iya kan? Berarti setiap kita dalam kita mengiring Tuhan, kita mesti persiapkan diri kita. Sehingga ketika kita sedang masuk dalam tahap pengujian, masuk dalam tahap penderitaan, masuk dalam tahap pemurnian yang menurut ukuran daging kita tidak enak, kita tetap siap. Kenapa? Karena ayat 11 dari Pengkhotbah pasal yang ketiga mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apapun musim kehidupan kita, segala sesuatunya indah. Sama-sama bilang sama saya, segala sesuatunya akan indah. Amin, saudara. Tuhan membuat segala sesuatunya indah. Bahkan di tengah-tengah kita menangis, ada tujuannya. Di tengah-tengah kita tertawa juga ada tujuannya. Di tengah-tengah kita difitnah juga ada tujuannya. Di tengah-tengah kita merasa aman juga ada tujuannya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kita mengiring Tuhan ada kalanya kita dibentuk. Ada kalanya kita mengalami sesuatu yang kita sebenarnya tidak ingin terjadi dalam hidup kita. Ada banyak kisah atau ada banyak pengalaman yang saya dengar dari anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dalam mereka setia, orang-orang setia mengiring Tuhan, mengalami hal-hal seperti ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan Ayub pun pernah mengalami dan Ayub punya pegangan. Ayub punya pegangan hidup yang sangat-sangat perlu kita miliki. Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, saudara dikasih dalam Tuhan, lihat Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub bilang begini, tetapi jawab Ayub kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan tidak waras. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita sadar bahwa dalam kehidupan kita itu ada masa-masa di mana
ada ketidakadilan menghampiri hidup kita, ada kesusahan, ada penderitaan menghampiri kehidupan kita, kita mesti wajar. Kenapa? Sama seperti apa yang Ayub katakan, masa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah? Padahal terkadang ada masa-masa sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi itu bisa menimpa kita. Tetapi kembali lagi kita ingat, segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, 2 Samuel 22 ayat 19 dan ayat 20. 2 Samuel pasal 22 ayat 19 dan 20 bilang begini, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Lihat saudaraku, sekalipun ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang setia mengikut Tuhan, tetapi ada hari-hari di mana kita bisa saja jatuh, bisa saja orang bisa rancangan yang jahat itu bisa menimpa kehidupan kita. Ada hal-hal, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Sederhana. Roma 8 ayat 28 bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kuncinya adalah tetaplah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan pakai apapun yang terjadi, baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ayat 20 dari 2 Samuel pasal 22. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi, lihat saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada orang-orang bisa saja menjegal, menjatuhkan, merancangkan yang jahat. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi tempat sandaran kita. Tuhan membawa kita keluar ke tempat lapang, Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan berkenan kepada kita. Berarti orang yang berkenan kepada Tuhan sekalipun itu bisa mengalami hal-hal yang buruk menimpa kehidupannya. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita sudah taat, kita sudah setia, tapi sampai hari ini rumah tangga kita belum dipulihkan. It's okay. Mungkin itu salib yang harus kita pikul. Karena Yesus sendiri bilang, barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri, harus pikul salib. Kita udah setia beribadah, kita udah rajin berdoa, kita ikut ibadah puasa. Tapi sampai saat ini suami kita masih kasar, istri kita belum berubah. It's okay. Sampai hari ini kita belum disembuhkan. It's okay. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa sih? Kalau memang Tuhan belum izinkan itu dipulihkan, kenapa? Toh Tuhan kasih penghiburan buat kita. Toh Tuhan kasih kekuatan buat kita. Toh Tuhan kasih orang-orang yang bisa menguatin kita, bisa mendoakan kita. Dengan kata lain, apapun yang kita hadapi, kita alami, kita tetap kuat menghadapinya. Kenapa? Karena ada support dari surga yang memampukan kita untuk menghadapi setiap hal yang membuat sulit kehidupan kita. Amin. Yang penting kita mesti sadar, segala musim dalam hidup kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Baik atau tidak baik, kita tetap memuji Tuhan. Suka atau tidak suka, apa yang kita alami, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pegang sebagai orang percaya. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang hari-hari ini kau gumuli, kau udah setia ikut Tuhan, kau udah melayani Tuhan, tapi doa-doamu belum dijawab. It's okay. Tuhan kasih kekuatan buat kita karena waktu Tuhan yang terbaik. Ada masanya, ada waktunya, di mana kita perlu dibentuk, di mana kita perlu dimurnikan, sehingga akhirnya hidup kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat keberkatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami sadar dalam kami mengiring Tuhan selalu ada pergantian musim. Tidak selamanya apa yang kami inginkan itu bisa terjadi. Tidak selamanya apa yang kami harapkan terjadi itu tetap terjadi. Ada kalanya sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi itu bisa menimpa kehidupan kami. Tapi yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya bagian kami adalah tetap terus melekat kepada Tuhan. Bagian kami tetap terus percaya. Bagian kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami, Allah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Pemulihan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kami percaya Tuhan,
pergumulan badai hidup apapun yang hari-hari ini kami alami, yang hari-hari ini kami sedang gumuli, kami tahu Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.